286. Kemampuan ilahi Clear Sky Skull, Great Sumeru Hammer. Kata-kata terakhir Tang San sendiri adalah bahwa hanya ada satu cara untuk menerobos Jialing Pass. Ini segera membuat mata Suebeng bersinar, dengan tidak sabar bertanya lebih banyak. Seperti yang dilihat Suebeng, kali ini mereka melemparkan semua kekuatan nasional kerajaan Dou Empire, dan bekerja sama dengan tentara bintang Luo, untuk menghancurkan kekaisaran roh sebelum mereka stabil. Jika tidak, jika mereka membiarkan kekaisaran roh benar-benar berkembang, dengan jumlah guru roh mereka, itu akan menjadi bencana bagi kedua kerajaan. Melihat tentara diblokir oleh Jialing Pass, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Selama mereka menerobos Jialing Pass, kekaisaran roh tidak akan memiliki cara untuk bertahan. Dalam hal kekuatan penuh, tidak mungkin untuk bersaing dengan dua kerajaan besar. Tang San melirik seagot trident hitam di tangannya, lalu menatap Suebeng. Yang mulia, metode ini harus dirahasiakan. Aku hanya bisa memberitahumu sendirian. Suebeng tampak terganggu, tetapi segera mengangguk, berbicara kepada semua orang di tenda. Semua pejabat pergi istirahatlah. Meskipun kerumunan itu agak curiga, dan bahkan lebih ingin tahu tentang metode apa yang dimiliki Tang San, kekuatannya telah memunculkan iman yang agak buta. Mendengarkannya sudah merupakan dorongan kepercayaan diri. Tidak ada yang ingin mengatakan apa-apa, dan mereka segera mundur. Marsekal Gelong juga menatap Tang San dalam-dalam sebelum meninggalkan tenda besar. Tepat ketika Tang Hao dan Tang Xiao hendak pergi, mereka dihentikan oleh Tang San. Paman, ayah, guru, metode saya membutuhkan kerja sama Anda. Kalian semua harus mengetahuinya. Grandmaster memandang Tang San dengan mata terbakar. Little San, jika aku tidak salah, kamu seharusnya berbicara tentang peringkat 100 ketuhanan. Bagi Grandmaster, Tang San tidak pernah harus menyembunyikan apapun. Dia sudah lama memberitahu guru seperti ayah ini semua tentang pertemuannya di Pulau Sagot. Mendengarkan Grandmaster, mata Tang Hao dan Tang Xiao mengungkapkan pemahaman yang tiba-tiba. Hanya Suebeng yang masih terlihat bingung. Tang San berkata, Yang mulia, Anda juga seorang guru roh. Anda tentu tahu bahwa dengan setiap 10 peringkat, kekuatan Master Roh akan melompat dengan mendapatkan cincin roh. 12 selebriti yang kehilangan semuanya dan sekarang bekerja dengan pekerjaan tetap. News Citihook. Suebeng mengangguk, matanya yang bingung berangsur-angsur menjadi jernih. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Guru, maksudmu, peringkat 100. Tang San berkata, bagi para Master Roh, menembus peringkat 90 sudah merupakan mimpi seumur hidup, menjadi judul Dou Luo. Ketika Kekaisaran Roh masih Spirit Hall, semua judul Dou Luo bisa meninggalkan nama mereka di Istana Dou Luo. Tapi, judul Dou Luo benar-benar bukan batas kultivasi guru roh. Batas sebenarnya adalah keilahian. Itu juga menembus peringkat 100 kekuatan roh. Peringkat 100 adalah penghalang terbesar. Jika Anda dapat menerobosnya, bahkan menghadapi beberapa lusin judul Dou Luo sekaligus bukanlah masalah. Anda juga harus tahu bahwa saya jauh dari sekuat sekarang ketika saya pergi beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya, itu karena saya menemukan warisan yang pernah ditinggalkan oleh dewa. Menjadi penggantinya juga merupakan kesempatan untuk menyerang peringkat 100. Trisula ini adalah senjata yang dia berikan kepada saya. Dan nama ilahinya, adalah Sagot. Hari ini saya secara resmi mengandalkan kekuatan Sagot untuk mengubah air parit menjadi serangan saya. Tapi, saya masih memiliki 2 cobaan terakhir yang tersisa sebelum menjadi Sagot. Metode yang saya bicarakan adalah menyelesaikan 2 pencobaan terakhir ini. Jika aku benar-benar menjadi Sagot, maka menerobos Jialing Pass tidak akan menjadi masalah. Seluruh kerajaan roh mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghentikanku. Tang San menjelaskan pemikirannya dengan cara yang paling sederhana, tetapi apa yang dia katakan benar-benar merupakan pukulan yang terlalu kuat bagi Suebeng. Sebagai seorang kaisar, dia telah mencapai puncak kemanusiaan. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa benar-benar ada dewa, dia benar-benar lumpuh karena syok. Guru, dewa benar-benar ada. Dewa yang maha kuasa. Dewa abadi. Suara Suebeng bergetar sedikit, matanya panas terik saat dia melihat Tang San. Tang San menghela nafas dalam hati. Pada akhirnya Suebeng masih orang biasa. Jangan terlalu memikirkannya, Yang mulia. Sebenarnya, dewa itu seperti Dou Luo, itu semua hanya sebuah gelar. Arti dewa menunjukkan manusia yang kuat, manusia yang jauh melebihi orang biasa. Ini tidak benar-benar kemahakuasaan.
Sejauh yang saya tahu, setidaknya 3 dewa telah muncul di benua Douluo. Jika mereka benar-benar abadi dan maha kuasa, maka sekarang benua Douluo seharusnya berada di bawah kekuasaan mereka. Bagaimana mungkin ada bintang Luo Empore, atau kerajaan Dou Empire? Mendengarkan penjelasan Tang San, Sue Beng perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi cahaya di matanya masih terus berkedip. Guru, tidak bisakah Anda memberitahu saya betapa kuatnya dewa? Tang San menggelengkan kepalanya. Entahlah juga, mungkin tidak ada orang yang bisa menjelaskannya kepada Anda. Karena dunia kita tidak lagi memiliki dewa. Tapi, setelah menembus kemacetan peringkat 100, kekuatan seseorang pasti akan meningkat. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa, jika saya bisa menjadi seagot, saya yakin saya dapat membantu Yang Mulia menerobos Jialing Pass. Sue Beng merenung. Kalau begitu guru, berapa lama Anda akan pergi, dan seberapa besar peluang untuk sukses? Saya tidak ingin Anda mengambil risiko demi kekaisaran. Meskipun dia masih terkejut dengan apa yang dikatakan Tang San, dia masih bisa sepenuhnya membayangkan betapa tantangan yang diperlukan untuk menembus peringkat 100 dan menjadi dewa, itu sama sekali tidak akan mudah. Melihat Sue Beng, Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam. Meskipun dia peduli padanya, tatapan merah panas itu masih mengkhianati apa yang sebenarnya dia pikirkan. Tapi sulit untuk menyalahkannya. Jika kerajaan Dou Empire memiliki kekuatan tingkat dewa, menyatukan benua tidak akan lagi menjadi mimpi. Selain itu, dia masih murid titulernya, tidak mungkin baginya untuk tidak haus akan tingkat dewa. Dia segera tersenyum dengan tenang. Tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Saya setidaknya 70% yakin saya bisa berhasil. Saya akan pergi setidaknya sebulan, tidak lebih dari 3. Saya pasti akan kembali. Ekspresi Sue Beng agak pulih, berbicara dengan tergesa-gesa. Karena itu masalahnya, masa depan kekaisaran akan bergantung pada guru. Guru, apapun yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk berbicara. Kami akan setuju tanpa kecuali. Hanya saja, dengan Anda pergi, tentara kami mungkin. Tang Hao berkata dengan tenang. Jangan khawatir, Yang Mulia. Bersama kami di sini, jika kami bertujuan untuk menghindari membuat kesalahan daripada mendapatkan hasil terbaik, akan sulit bagi kerajaan roh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sue Beng memandang Tang Hao, dan menghembuskan napas saat dia memikirkan kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan di dinding sebelumnya. Karena itu masalahnya, maka kami akan merepotkan guru. Guru, kapan Anda bersiap untuk pergi? Tang San berkata, saya akan berangkat dengan rekan-rekan saya setelah kondisi saya sedikit membaik. Mewarisi posisi seagot masih membutuhkan bantuan dari 6 teman saya. Tang Hao, Tang Xiao serta Grandmaster semua mengikuti Tang San kembali ke tendanya. Little San, apakah kamu benar-benar berencana untuk mewarisi posisi seagot? Grandmaster bertanya dengan agak cemas. Tang San menghela nafas pelan. Guru, Anda tahu saya tidak punya pilihan lain. Bukan hanya karena perang ini. Seagot Nine Trials adalah sesuatu yang harus saya selesaikan sejak awal. Hanya saja saya tidak berpikir itu akan secepat ini. Kekaisaran roh itu tangguh. Kekuatan kita saat ini masih jauh dari cukup untuk menghadapi mereka. Jika Qian Daoliu datang, bahkan bertahan akan sulit. Tang Hao mengerutkan kening. Mencapai peringkat 100 dan menjadi dewa sangat sulit, bahkan kakek buyutmu tidak mengelolanya setelah bertahun-tahun, bahkan berubah menjadi penampilan itu di Slaughter City. Little San, kamu masih muda. Saya tidak ingin Anda memajukan Prem A.T.U.R.Li. Bukankah kamu mengatakan persidangan ke-8 ini memiliki 5 tahun? Anda masih membutuhkan lebih banyak sumber daya. Mata Tang San menunjukkan ekspresi tegas. Ayah, aku mengerti bahwa kalian semua mengkhawatirkanku, tapi aku akan tetap menghadapi apa yang harus aku hadapi. Saya dapat membayangkan bahwa kekuatan tingkat dewa pasti menakutkan, bahkan jika kekuatan roh saya naik sedikit, itu mungkin tidak membuat terlalu banyak perbedaan. Akan lebih baik untuk memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu, dan memanfaatkan kebutuhan saya saat ini akan kekuatan untuk terus maju. Mestances saya berbeda dari kakek buyut, saya telah melewati 7 Seagot Trials, dan saya mendapat bantuan dari Seagot Trident dan rekan-rekan saya. Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya memberitahu Sue Beng bahwa saya memiliki peluang 70% untuk sukses. Juga, jangan lupa bahwa saya memiliki roh kembar. Sebelum mewarisi gelar Seagot, pertama-tama saya akan menyelesaikan penambahan cincin roh ke Clear Sky Hammer.
Cahaya Sagot memungkinkan saya untuk sepenuhnya menyerap atribut yang ditambahkan dari peningkatan roh kembar. Dalam hal fisik saya sudah melampaui kategori manusia seperti ini. Oleh karena itu, saya yakin saya pasti bisa berhasil. Tang Hao perlahan mengangguk. Karena itu masalahnya, maka kamu harus berhasil. Ini bukan hanya tentang Anda, tidak ada hubungan antara kerajaan Dou Empire dan kami, dan saya tidak bisa membalas dendam pada kekaisaran roh. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda adalah putra saya dan ibu Anda. Kamu juga satu-satunya murid Grandmaster. Tang San merasakan hatinya hangat. Tangan besar ayahnya meraih bahunya. Panas yang melonjak perlahan mengalir ke dalam dirinya, memberi nutrisi pada saluran energinya. Dibangunkan oleh kekuatan roh Tang Hao, kecepatan pemulihan Tang San langsung naik sedikit lebih banyak. Grandmaster mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan Tang Hao. Clear Sky Douluo benar. Dalam pikiran kami, hidup Anda adalah nomor satu. Sisanya kosong. Saya masih memiliki satu hal untuk diingatkan kepada Anda. Little Sun, hari ini kamu juga melihat Clear Sky Douluo menghancurkan pendeta kerajaan roh kekuatan roh peringkat 98 itu dengan Clear Sky Hammer. Tahukah kamu mengapa? Tang San terganggu, menatap ayahnya. Tang Hao sekarang sudah merasakan kondisi fisik Tang San, dan berhenti menanamkan kekuatan roh. Bagaimanapun, kekuatan rohnya benar-benar tidak berasal dari asal yang sama dengan keterampilan surga misterius Tang San, dan kondisi Tang San terlebih lagi jauh lebih baik sekarang. Tang Hao tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas, tubuh putranya benar-benar tidak sepenuhnya manusia lagi. Tang San merenung. Ayah, saat itu kamu tidak menggunakan kemampuan roh apapun, hanya avatar roh nanti, tetapi masih mematahkan pertahanan buaya emas Douluo. Aku ada di belakangmu dan bisa merasakan bahwa, setelah kamu menggunakan avatar roh, kekuatannya menakutkan. Bukan hanya beratnya, kekuatan ledakan itu juga. Dengan setiap ayunan, dikombinasikan dengan sikap Anda yang mengesankan, rasanya seolah-olah lawan tidak punya cara untuk melawan. Jika itu saya mungkin juga tidak bisa memblokir. Mungkin ada beberapa kesempatan dengan mengandalkan berat Sagot Trident. Saat ini Tang Hao melihat ke arah Tang Xiao ke samping, tatapannya bertanya. Tang Xiao mengangguk. Ajari dia. Selain San kecil, siapa lagi yang akan diberi wewenang untuk mewarisi keterampilan rahasia Clear Sky Douluo? Selain itu, bahkan kakek memberi San kecil surat perintah langit cerah. Ini berarti dia menyetujuinya. Little Sun akan menghadapi lebih banyak lagi di masa depan, mengajarinya dan dia akan memiliki cara lain untuk membela diri. Tang Hao mengangguk, dan Grandmaster tersenyum sedikit dari samping, tampaknya sudah mengantisipasi adegan ini. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Tang Xiao terkekeh, menepuk bahu Grandmaster. Grandmaster, kamu telah pergi ke banyak masalah untuk San kecil. Jangan pergi menelepon kami Douluo nanti. Tanpamu, tidak akan ada San kecil hari ini. Setelah ini kamu akan menjadi saudara kita, ayo akur. Grandmaster tersenyum. Maka penghormatan jelas bukan substitusi untuk kepatuhan. Meskipun Tang San ingin tahu apa yang akan diajarkan ayahnya kepadanya, dia tetap berbicara kepada Grandmaster terlebih dahulu. Guru, saya akan menyusahkan Anda untuk mengatur akomodasi lain untuk murid Clear Sky School, tidak dekat dengan murid-murid sekte Tang saya. Grandmaster secara alami mengerti apa yang dia maksud. Meskipun mereka telah bertarung berdampingan hari ini, dendam lama yang dimiliki 4 klan atribut tunggal terhadap Clear Sky School terlalu dalam. Mereka sama sekali tidak mudah diselesaikan. Tang San tidak punya waktu untuk menangani ini sekarang, dan hanya bisa memisahkan mereka untuk menghindari konflik. Juga, dalam pertempuran baru-baru ini para murid sekte Tang menjadi lebih yakin oleh Tang San, dan selama tidak ada Cirque Mestances khusus, keempat kepala klan pasti akan menahan para murid. Grandmaster dan Tang Xiao meninggalkan tenda, pada saat yang sama juga menghalangi Ah Yin dan Xiao Wu yang telah mendapat berita itu, mencegah mereka masuk. Di dalam tenda, hanya Tang San dan Tang Hao, ayah dan anak, yang tersisa. Tang Hao duduk bersila di depan Tang San, mengenai putranya dengan tatapan terbakar. Selama Clear Sky School kita ada, semacam teknik kultivasi khusus telah diturunkan. Teknik kultivasi ini telah diturunkan dengan setiap generasi murid, dan pada hari mereka menembus peringkat 90, mereka akan memiliki gelar Clear Sky. Ini juga merupakan asal mula Clear Sky Douluo. Dan praktis semua murid sekte yang memiliki gelar ini telah menjadi master sekte. Pada titik ini,
Mata Tang Hao sedikit tumpul. Ngomong-ngomong, ini berhenti bersama saya, hanya dengan generasi saya tradisi ini tidak berlanjut. Saat itu kakek saya, generasi terakhir Clear Sky Douluo Tang Chen, meskipun dia memberikan posisi Master Sekte kepada ayah saya, kakek Anda, dia tidak mengajarinya teknik kultivasi eksklusif Clear Sky Douluo, malah melewatkan satu generasi untuk memberikannya kepada saya. Baik kakek atau ayah, pada saat itu mereka berdua memilih saya sebagai penerus Clear Sky School berikutnya. Aku juga tidak mengecewakan mereka, terus-menerus memecahkan rekor level kekuatan roh Clear Sky School, menjadi Clear Sky School, dan bahkan kekuatan termuda seluruh benua. Mata Tang Hao tiba-tiba menjadi sedikit lebih lembut di sini. Melihat putranya, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Tentu saja, kamu sudah memecahkan rekor yang pernah aku buat. Saya sangat bersyukur, dan juga sangat malu. Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik di masa lalu. Apa yang kakek lakukan untukmu semuanya lebih baik dariku. Ayah, untuk apa kamu mengatakan ini, jika bukan karena kamu, tidak akan ada aku. Bukankah saya mengatakan bahwa bantuan dari membesarkan orang tua seseorang adalah sesuatu yang tidak dapat dibayar oleh anak-anak seumur hidup? Selain itu bukan karena pilihanmu. Jika itu saya mungkin tidak akan melakukan yang lebih baik. Tang Hao menghela nafas dalam-dalam, bersyukur. Baiklah, jangan sebutkan itu. Teknik kultivasi khusus Clear Sky School kami hanya dapat diwarisi oleh satu orang dalam satu generasi. Ini bukan karena kecemburuan, melainkan karena tuntutan pada kultivator sangat tinggi, sama sekali tidak ada cara untuk mengolahnya tanpa bakat superlatif, sebaliknya itu adalah bahaya yang fatal. Teknik kultivasi ini, dikenal sebagai Great Sumeri Hammer. Tang San tampak terganggu. Dia tahu bahwa Sumeru dan biji sesawi adalah antonim. Sumeru mewakili arti dari biji sesawi yang sangat besar, dan biji sesawi yang sangat kecil. Sama seperti Master Seed tingkat ketiga Purple Demon Eye-nya yang menunjukkan bahwa ia dapat melihat benda-benda kecil yang tak terbatas. Dan arti dari palu Sumeru besar Clear Sky Hammer ini dengan jelas menunjukkan semacam teknik palu yang dapat menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Tang Hao tidak terburu-buru menjelaskan, hanya diam-diam menunggu putranya mencerna kata-kata Great Sumeru Hammer. Setelah waktu yang lama, dia berkata, sebenarnya, rute kultivasi aslimu, ditambah seagot trident milikmu, sudah cukup. Tapi saya sudah memikirkannya dengan hati-hati, dan Great Sumeru Hammer masih sangat efektif untuk Anda. Anda sudah memiliki kemampuan yang cukup, baik cincin roh atau kemampuan tulang roh. Dan Clear Sky Hammer Anda baru saja mulai mendapatkan cincin roh, sebelum mewarisi seagot Anda masih perlu bahkan cincin roh. Kemudian, Clear Sky Hammer Anda akan memiliki beberapa kemampuan roh lagi. Bahkan jika Anda seorang Master Roh tipe kontrol, tidak mungkin untuk langsung menyempurnakan semua kemampuan Anda, dan palu Sumeru Agung dapat membantu Anda menyederhanakannya. Cahaya melintas di benak Tang San. Ayah, jangan bilang kekuatan dan sikapmu yang mengesankan semuanya dari cincin roh. Tang Hao tersenyum puas. Layak untuk anakku, kamu melihatnya sekaligus. Itu benar, dalam beberapa hal, kekuatanku diambil dari cincin roh. Apalagi buaya emas Douluo hari ini, setelah kekuatanku pulih, bahkan jika Qian Daoliu datang sendiri, dia tetap mungkin tidak akan mengalahkanku. Kembali ketika saya baru saja menembus peringkat 90, saya mengandalkan Great Sumeru Hammer untuk menerobos pengepungan berbagai kekuatan Spirit Hall, dan bahkan melukai paus tertinggi Spirit Hall generasi itu secara serius. Bisa dibayangkan betapa tangguhnya keterampilan mutlak Clear Sky School kami. The Great Sumeru Hammer, secara teori, adalah untuk memadatkan semua cincin roh Anda bersama-sama dan sepenuhnya menanamkannya ke dalam Clear Sky Hammer, menjadi kekuatan dan pelanggaran murni, secara geometris melipat gandakan kekuatannya, dengan paksa menembus batas dan menampilkan kekuatan yang melebihi kekuatan roh Anda, berjalan di jalan menekan keterampilan 10 dengan kekuatan saja. Tidak peduli berapa banyak kemampuan roh yang dimiliki lawan, tidak peduli berapa banyak keterampilan, tidak ada yang bisa bersaing dengan kekuatan dan pelanggaran paling murni dari Clear Sky Hammer saya. Secara teori, kekuatan palu Sumeru besar Clear Sky Douluo sangat besar. Selain itu, palu Sumeru besar juga memiliki kemampuan yang tangguh. Mengandalkan kemampuan ini, bahkan Qian Daoliu harus menyerah. Saat itu saya hanya menggunakan kemampuan khusus Great Sumeru Hammer ini untuk melukai paus tertinggi generasi terakhir Qian Sunji. Hanya saja, kemampuan ini menyebabkan kerugian besar bagi pengguna.
Itu tidak dapat digunakan selain dalam krisis. Hanya saja, kekuatan fisik Anda melampaui orang biasa, Anda harus mampu menanggungnya. Jika kamu bisa menjadi seagot, maka kamu harus bisa menyempurnakan skill ini. Kakek buyutmu pernah berkata bahwa palu Sumeru besar Clear Sky School kita harus menjadi kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi. Tang San tercengang. Melihat ayahnya, dia merasa terkejut. Tang Hao dengan tegas berkata, kemampuan ilahi formal, kakek buyutmu mengatakan itu, hanya dengan menembus peringkat 100 ada peluang untuk menyempurnakan palu Sumeru Agung. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak perlu berlatih dengan susah payah. Saya akan mengajari Anda teknik kultivasi, dan setelah Anda menghafalnya, tidak akan terlambat untuk mengolahnya setelah Anda pulih. Di dalam tenda, suara-suara itu tiba-tiba menghilang. Tang Hao mengandalkan kekuatan roh superlatifnya untuk mengompresi suaranya, perlahan-lahan mengajarkan Tang San kemampuan ilahi Clear Sky School. Dengan kultivasi kekuatan mental Tang San, dia hanya perlu mendengarnya sekali untuk menghafalnya. Setelah dia membaca nyanyian mnemonik sekali, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan, hampir kehilangan kendali. Bukankah ini bunuh diri? Tang San berteriak tanpa sadar. Ekspresi Tang Hao serius, berteriak. Diam, jaga hatimu, pikirkan baik-baik. Ekspresi Tang San berubah. Kekuatan mentalnya terlalu abis, menyebabkan retakan ini muncul. Martabat ayahnya membuatnya menggigil, dan dia fokus lagi. Saat dia dengan hati-hati merasakan teknik budidaya Great Sumeru Hammer itu, dia langsung memiliki kesan yang berbeda. Tapi keterkejutan yang dia rasakan tidak berkurang sedikit pun, malah tumbuh semakin kuat dan kuat. Jialing lulus. Apa katamu? Bibi Dong menahan perasaan lemah itu, menamparkan meja saat dia memelototi buaya emas Douluo dengan marah dan yang lainnya dari 6 pendeta besar. Buaya emas Douluo merendahkan suaranya. Imam besar memerintahkan Anda untuk kembali ke kota roh, apakah saya perlu mengulangi diri saya untuk ketiga kalinya? Bibi Dong yang cukup banyak tersendat-sendat dengan keras, matanya dibanjiri amarah. Tapi dia tidak bisa berkobar lagi saat menghadapi 6 pendeta ini. Pendeta kedua, jangan lupa bahwa aku adalah otoritas tertinggi di Kekaisaran Roh. Buaya emas Douluo tersenyum dingin. Kurang ajar, Bibi Dong, jangan lupa bahwa Kekaisaran Roh adalah milik Aula Roh kita. Dengan aturan Spirit Hall, Elder Palace memiliki wewenang untuk menyingkirkan paus tertinggi. Sebagai imam Istana Penatua, kita memiliki otoritas yang menentukan. Apakah Anda berani menentang perintah imam besar? Tentu saja Bibi Dong berani, dia tidak pernah menempatkan Istana Penatua di matanya. Selalu di masa lalu, dia diam-diam telah mengikis otoritas Istana Penatua, dan judul Douluo yang bukan pendeta pada dasarnya semuanya berkumpul di bawahnya. Para pendeta juga tidak terlibat dalam urusan. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama benar-benar menguasai Spirit Hall. Dia telah melenyapkan klan naga tiran petir biru, melukai sekolah ubin kaca 7 harta karun, memilih 7 klan besar baru, mendirikan Kekaisaran Roh. Dia tidak pernah menyangka para pendeta yang dipimpin oleh Qian Daoliu benar-benar terlibat sekarang, untuk merebut kendalinya ketika dia paling lemah. Napas Bibi Dong tidak mematuhinya, matanya menjadi gelap, hampir pingsan. Untungnya Huliena ada di sampingnya dan membantu mendukungnya. Buaya emas Douluo berbicara dengan dingin. Lihatlah seberapa besar krisis yang telah Anda bawa ke dalam kekaisaran. Jika kita tidak tiba tepat waktu hari ini, Jialing Pass mungkin telah dihancurkan oleh kerajaan Dou Empire. Jika mereka melakukannya, Aula Roh kami akan dihancurkan oleh tangan Anda. Blunder sebesar itu, sudah cukup bagi kami untuk menggulingkan Anda. Bahwa imam besar hanya meminta Anda kembali ke istana paus tertinggi untuk berefleksi sudah menahan diri. Untuk saat ini kami akan mengambil alih komando di sini, sampai imam besar tiba. Imam besar juga akan datang. Bibi Dong memaksa dirinya untuk tenang. Bertahun-tahun di puncak telah membuatnya mengabaikan suara orang lain, tetapi dia sama sekali tidak terburu nafsu. Mestances saat ini tidak menguntungkan baginya. Memaksa dirinya untuk tenang, bentrok langsung dengan para imam sangat tidak bijaksana. Mendengar bahwa Qian Daoliu juga akan datang ke Jialing Pass, ekspresi Bibi Dong benar-benar berubah. Jika ada orang yang masih dia takuti di Spirit Hall, maka itu hanya Qian Daoliu. Pendeta kedua buaya emas Douluo mencibir. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Cahaya dingin melintas di mata Bibi Dong. Baik,
Saya kembali ke istana paus tertinggi. Nana, ayo pergi. Didukung oleh Juliana, Bibi Dong pergi dengan sangat tidak mau. Keenam pendeta itu juga tidak khawatir tentang dia yang memainkan trik apapun, dengan kekuatan absolut dari mereka berenam, mereka pada dasarnya tidak takut pada apapun yang bisa dilakukan Bibi Dong. Tanpa kekuatan, semuanya tidak berguna. Bahkan jika Bibi Dong memulihkan kekuatan penuhnya, masih tidak mungkin untuk berurusan dengan mereka berenam. Bibi Dong dan Juliana secara bertahap meninggalkan jangkauan persepsi keenamnya. Pendeta keempat menoleh ke buaya emas Douluo. Kakak kedua, mengapa imam besar tidak meminta kita berurusan dengan wanita ini untuk selamanya? Dia tidak hanya sangat ambisius, dia. Buaya emas Douluo mengangkat alis, melambaikan tangan untuk menghalangi pendeta melanjutkan. Imam besar memiliki alasan imam besar. Jangan bertanya terlalu banyak. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu nona muda mengendalikan kekaisaran roh, menunggunya untuk mendapatkan kendali penuh. Aku juga tidak terlalu menyukai wanita Bibi Dong itu, tapi karena imam besar tidak akan menyuruh kita membunuhnya, kita hanya bisa mendengarkan dan menurut. Tidak perlu diragukan lagi bakat wanita itu. Roh kembar, bahkan aku tidak bisa menandinginya di puncaknya. Tapi, selama nona muda itu bisa menyelesaikan cobaan terakhir dan menjadi dewa malaikat, Bibi Dong tidak akan lagi menjadi masalah. Ketika saatnya tiba kekaisaran roh kita pasti akan menyapu benua, menyelesaikan penyatuan. Baiklah, mari kita sibuk. Mengintegrasikan legiun tentara dan master roh, memulihkan pertahanan. Sebelum nona muda itu tiba, kita harus menjaga Jialing Pass dengan baik. Tang San dan Tang Hao itu tidak mudah dihadapi. Kita harus berhati-hati setiap saat. Ekspresi 15 ton Douluo serius. Kakak kedua, bukankah kita akan pergi menyerbu Kam Surga Dou dan membuat sedikit masalah bagi mereka? Buaya emas Douluo melambaikan tangannya. Jangan menimbulkan masalah lagi. Apakah Anda lupa peringatan imam besar? Bagi kami, yang paling penting adalah melestarikan fondasi kekaisaran roh. Hemat kekuatan yang cukup dan tunggu pengiriman nona muda. Kami tidak dapat mempengaruhi situasi yang lebih besar untuk hal-hal sepele. Keenam, ketujuh, Anda pergi melihat para tetua. Dapat diasumsikan bahwa mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, tetapi jika mereka tidak menunjukkan pemahaman tentang waktu, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Iya, para pendeta diam-diam pergi, dan buaya emas juga perlahan bangkit dan keluar dari tenda, mengangkat kepalanya untuk menatap langit malam. Hatinya benar-benar tidak tenang sama sekali. Dia tidak pernah bisa melupakan adegan dari hari Clear Sky Hammer raksasa Tang Hao. Clear Sky Douluo, sungguh Clear Sky Douluo. Tidak memberantas Clear Sky School saat itu benar-benar meninggalkan bahaya. Tidak heran imam besar mengatakan Clear Sky School adalah musuh sejati Spirit Hall kita. Tidak ada yang tahu apakah Clear Sky Douluo generasi terakhir tetap ada atau tidak. Nona muda, Anda harus menyelesaikan uji coba terakhir. Selama Anda menjadi dewa malaikat, tidak ada yang bisa melawan kami. 3 hari kemudian, Kam Heaven Dou Empire. Napas lambat seperti tangisan naga yang dalam atau auman harimau bergema, kabut putih pekat berkumpul di atas kepala Tang San, membentuk 3 bunga putih raksasa. Itu adalah 3 bunga yang berkumpul di atas level. Meskipun dia telah kelelahan hari itu, mengandalkan fisiknya yang tangguh, Tang San hanya menggunakan 1 hari untuk pulih. Pada saat yang sama dia juga menemukan bahwa, setelah kelelahan yang ekstrim, kultivasinya telah meningkat lagi. Tekanan itu seperti palu tempat terbaik, menempa tubuhnya. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan kam kerajaan Dou Empire, dan lebih baik terus berkultivasi. Bagian dalam tubuhnya sudah berwarna emas, dan bahkan putih energi pelindung eksternal dari keterampilan surga misterius menjadi agak kemasan. Perasaan ulet yang aneh itu membuat Tang San merasa penuh kekuatan. Jadi segera setelah dia mencapai peringkat 93, memikirkan terobosan lain tidak mungkin, tetapi perasaan tubuhnya yang membaik masih sangat jelas. Medan perang pada awalnya adalah tempat yang sangat mudah membangkitkan potensi seseorang. Konflik besar, musuh yang tangguh, tekanan semacam itu berbeda dari apa yang dia hadapi di Pulau Sagot. Terutama teknik budidaya Great Sumeru Hammer yang dipelajari Tang San dari ayahnya. Dia belum mulai benar-benar mempraktikkannya, tetapi dalam kondisi kultivasinya yang konstan dia terus-menerus menguasai daerah sekitarnya. Hanya dengan pemahaman yang mendalam itu dapat benar-benar digunakan tanpa kesalahan. Pernafasan samar akhirnya berakhir.
Tang San tiba-tiba menghirup melalui mulut dan hidungnya, menelan semua kabut putih di sekitarnya seperti paus yang menghirup. Hisapan yang kuat membuat udara terus bergema dengan serangkaian peluit tajam. Kekuatan roh kembali ke tubuhnya, kulit Tang San menunjukkan L.U.S. Dokter yang samar, cahaya berkeliaran di atas wajah tampannya. Hanya duduk di sana, temperamennya yang mulia memberi orang perasaan seolah-olah tidak dapat menatap lurus ke arahnya. Di luar tenda, Xiao Wu baru saja mengangkat Dr. A.P.Ri dan melihat ke dalam, khawatir dengan suara itu. Melihat Tang San duduk bersilang di sana, seluruh tubuhnya L.U.S. terus seperti permata, dia tidak bisa menahan pandangannya berubah menjadi kusam. Dia tentu saja melihat bahwa kekuatan Tang San telah meningkat lagi. Kultivasi Tang San yang tumbuh lebih kuat membuatnya bahkan lebih bahagia daripada kultivasinya sendiri yang maju. Baru-baru ini, semua jenis manfaat mulai muncul dari penempaan Xiao Wu di Pulau Sagot. Setelah kekuatan rohnya langsung melesat ke peringkat 76, kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat. Faktanya, dia pernah menjadi binatang roh 100.000 tahun, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada guru roh manusia biasa. Menambahkan bantuan Tang San dan segala macam manfaat dari Pulau Sagot yang sekarang muncul, dia langsung menerobos lagi, dan kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 77. Pada saat yang sama, setelah sepenuhnya mengasimilasi kekuatan ginseng naga darah kristal dan kerinduan merah patah hati, tubuhnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa, di seluruh kamp kerajaan Dou Empire, dalam hal kekuatan fisik, jika Tang San adalah nomor 1, maka Xiao Wu pasti nomor 2. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa tubuh Xiao Wu juga secara bertahap terpisah dari jangkauan umat manusia di bawah pengaruh kerinduan Heartbroken Red, memasuki tingkat dewa. Setelah benar-benar menyatukan tubuh dan jiwanya, tingkat abadi di antara efek ramuan kelas abadi ini telah berkembang sepenuhnya. Xiao Wu, ayo. Tang San perlahan membuka matanya, bangun dari kultivasi. Matanya tampak sangat tenang, memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Tidak ada intensitas dari sebelumnya, selain terlihat lembut, sebenarnya tidak ada perbedaan dari orang biasa. Melihat tatapan Tang San, Xiao Wu tidak bisa menahan hatinya gemetar. Keadaan alami, dia sebenarnya sudah mencapai level ini. Tidak heran Bibi Dong kalah darinya dalam 2 pertempuran terakhir mereka. Kondisimu lebih baik. Xiao Wu masuk ke tenda, melangkah ke Tang San dalam beberapa langkah. Tang San mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya, mencium wajahnya yang lembut lagi dan lagi. Saya sudah baik-baik saja. Aku telah membuatmu khawatir. Xiao Wu berpegangan pada pinggang Tang San, menempelkan wajahnya ke C-H-E-S-T-nya. Aku merasa sangat bahagia aku selalu bisa bersamamu. Tang San memeluknya lebih erat, berbisik. Untuk menjadi seagot sesegera mungkin, aku mungkin harus berpisah sebentar. Apa? Xiao Wu dengan tajam mengangkat kepalanya, menatap Tang San dengan kaget.